wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Jamaah pengajian Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Atas perkenannya segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu kebajikan yang terlaksana semata-mata karena berkenan, semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita mohonkan kepada Allah tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab tauhid, yaitu tentang dasar-dasar ilmu tauhid berkaitan dengan kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan dalam rangka untuk membangun suatu prinsip ketauhidan dalam hidup ini. Kemarin sudah kita bahas secara panjang lebar tentang takut kepada syirik. Jadi agar ketauhidan yang ada dalam diri kita itu bisa konsisten dan bisa tetap bertahan secara sempurna, maka harus didasari dengan rasa takut kepada kesyirikan. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri menganjurkan para sahabat, yaitu orang-orang yang senantiasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam satu hadis sebutkan, ma'akhofu. Jadi tidak ada yang saya takuti min syirkil asghar, dari syirik kecil termasuk riya. Syirik kecil saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya rasa takut yang sedemikian rupa, termasuk para sahabat beliau yang notabene secara keagamaan, secara keilmuan dalam agama itu mereka lebih dibandingkan dengan orang-orang sesudah mereka. Rasa takutnya mereka kepada syirik begitu kuat. Jangankan syirik besar, syirik kecil pun mereka takut. Yang kemarin kita terangkan tentang syirik kecil itu apa? Ya, riya. Jadi sesungguhnya syirik itu jenisnya banyak, sama dengan macam-macam tauhid. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulukiyah. Maka syirik pun juga demikian. Ada syirik kecil, ada syirik besar, ada syirik yang samar, dan ada syirik yang zahir, yang nampak, yang kapan hari sudah kita jelaskan. Kalau syirik kecil tidak sampai mengeluarkan kita dari agama, tapi kalau syirik besar itu bisa mengeluarkan kita dari agama. Bahkan amal kebaikan kita bisa luluh lantah akibat perbuatan syirik besar yang kita lakukan. Dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan Allah hanya mengampuni dosa-dosa selain syirik. Itu pun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak secara otomatis dosa yang selain syirik saja belum tentu juga diampuni oleh Allah. Hanya orang-orang yang betul-betul ingin bertaubat saja yang diampuni oleh Allah, apalagi dosa syirik yang termasuk dalam kategori dosa besar. Kemarin juga kita jelaskan tentang macam-macam riya.
Riya itu ada dua, ada riya fiddin, riya dalam agama. Ada yang kedua adalah riya fil ibadah. Kalau riya dalam agama disebut dengan munafik. Yang kemarin rangkaian macam-macam munafik itu banyak. Al-Quran menyebutnya lebih dari 5. Ada al-kaidu, kemudian ada yukhadi'un al-khid'ah, kemudian ada al-ikhtial, kemudian ada al-hurur, dan banyak sekali, yaitu beberapa kategori-kategori yang disebut oleh Allah sebagai sifat-sifat orang munafik. Itu riya di dalam agama. Ada yang kedua riya fil ibadah, yaitu riyanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan perbuatan. Jadi melakukan suatu perbuatan kebaikan di samping karena Allah, juga karena ada kepentingan untuk mendapatkan pujian dari manusia atau dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin pembagian riya. Ada riya fiddin, ada riya fil ibadah. Tapi tetap dikatakan Rasulullah, riya itu adalah termasuk musyrik. Sehingga kita kemarin membedakan orang datang ke masjid, niatnya sholat tahiyatul masjid. Begitu datang ke masjid sudah banyak orang, kemudian tidak jadi melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dibedakan dengan orang yang datang ke masjid tidak niat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tiba-tiba sudah banyak orang yang hadir dalam masjid, kemudian berubah niatnya sehingga melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemarin ada dua perbuatan tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya mengerjakan karena orang banyak disebut dengan riya. Kalau meninggalkan perbuatan karena takut dengan orang, itu namanya syirik. Jadi antara riya dengan syirik itu adalah beda tipis sekali. Kemudian pelajaran selanjutnya tentang dasar-dasar ketauhidan adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dasar Al-Quran yang dipakai adalah Quran surat Yusuf. Quran surat Yusuf ayat 108. Nanti dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin wa ana wa manittaba'ani. Qul, katakan ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, qul, katakan ya Muhammad. Jadi yang berkata ini Nabi Muhammad, tapi kulnya yang berkata itu adalah Allah. Perintah kepada Nabi Muhammad untuk berkata. Tapi setelah kalimat kul itu adalah ucapan Nabi Muhammad yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi sabili. Hadhihi sabili. Inilah jalan agamaku. Ad'u ilallah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah berkata kepada umatnya, inilah jalan agamaku. Maksudnya adalah agama Islam. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Perintah Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad mengajak kepada umatnya untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad, yaitu apa? Mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Di antara takut kepada syirik dan termasuk kesempurnaan tauhid adalah berdakwah kepada tauhid. Jadi bukan saja kita mengetahui, bukan saja kita mempelajari dan kemudian memahaminya, tetapi bagian dari rasa takut kita kepada kesyirikan, juga bagian dari kesempurnaan ketauhidan kita adalah berdakwah kepada tauhid.
Berdakwah itu artinya adalah mengajak orang lain untuk menuju apa? Menuju kepada ketauhidan. Dan merupakan realisasi dari syahadat la ilaha illallah. Rukun Islam itu kan ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Dan yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa. Dan yang kelima adalah haji. Bagi mereka yang mampu. Di antara rukun Islam yang kelima ini, merealisasikan kesempurnaan ketauhidan kita, itu adalah yang pertama, yaitu dakwah kepada la ilaha illallah, yaitu berdakwah kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah yang terkait dengan kalimat tauhid adalah meyakininya. Jadi ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, yang di dalamnya ada pengakuan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah, itu maksudnya adalah kita meyakini, kita mengucapkannya. Jadi pertama itu yakin dulu, kemudian kita mengucapkan, mengikrarkannya. Kemudian yang ketiga ini adalah mendakwahkannya, isi kandungannya. Ini adalah bagian realisasi kesempurnaan ketauhidan kita, adalah mendakwakan kalimat la ilaha illallah yang tercantum dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berdakwah kepada tauhid adalah berdakwah kepada segala bentuk rincian macam-macam tauhid. Bukan sekedar tauhid uluhiyah, tapi tauhid rububiyah, juga termasuk tauhid mulukiyah. Kalau dalam surat Al-Fatihah itu ada tauhid uluhiyah, alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, lillah, itu adalah uluhiyah. Hirabbil alamin, Rabb, rububiyah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, itu adalah asma Allah. Kemudian yang ketiga adalah Malik Yaumiddin, namanya tauhid muluhiyah, tauhid mulukiyah. Jadi macam-macam tauhid begitu banyak. Nah, yang dimaksud mendakwahkan tauhid itu adalah yang mendakwakan macam-macam dan rincian-rincian tauhid tersebut. Tidak hanya sekedar tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid mulukiyah, juga mengajak kepada tentang ketauhidan dalam bidang asma Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Mendakwakan tauhid juga melarang kita dari perbuatan kemusyrikan dengan segala macam-macamnya, musyrik besar, musyrik kecil, syirik samar maupun syirik zahir. Nanti kalau pada waktunya nanti akan dijelaskan secara rinci. Dan ini adalah merupakan persoalan penting dalam kehidupan kita. Sebelum Allah memerintahkan kita tentang perintah kewajiban sholat 5 waktu, bahkan kewajiban zakat, kewajiban puasa, dalam melaksanakan ibadah haji, Allah lebih dahulu memerintahkan kita untuk mendakwakan tentang ajaran ketauhidan itu. Ini menjadi metode pembelajaran kita kepada anak-anak kita, kepada jamaah-jamaah kita. Yang pertama kali diajarkan itu adalah tentang ketauhidan lebih dahulu, yaitu dakwah kepada tauhid. Karena itu pondasi dasar dan pondasi yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kemudian diajarkan tentang tata cara ibadah, yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Baru kemudian ajaran-ajaran yang lain. Yang pertama kali adalah dakwah kepada tauhid.
Maka disebut oleh Allah dengan kata-kata kul hadhihi sabili. Kul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan agamaku. Inilah agamaku, atau inilah jalanku, ini agamaku. Yaitu apa? Dakwah kepada tauhid. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan dari perbuatan syirik kepada Allah. Ala basiratin. Jadi dalam Al-Quran itu ada 3 yang dipakai dasar untuk dakwah. Ala ilmin, ala hujjatin, dan yang ketiga adalah ala basiratin. Nanti kita akan menemukan dakwah Rasulullah itu berdasarkan, yang pertama adalah ala ilmin, berdasarkan ilmu. Yang kedua adalah berdasarkan hujjah. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan basirah. Kalau yang pertama berdasarkan ilmu, bukan sekedar ilmu-ilmu gitu, bukan, tapi pengetahuan yang meliputi segala hal. Jadi ilmu itu meliputi dalam segala hal yang mengatur tentang prinsip-prinsip penting. Kemudian naik sedikit tingkatannya menjadi hujjah. Hujjah itu adalah bukti-bukti yang nyata. Hujjah bisa berupa khitobiyah, bersilat lidah, ada berupa khitobiyah, ada berupa akliyah, menggunakan logika, ada berupa nakliyah, menggunakan dalil, dan macam-macam hujjah itu. Maka dikatakan falillahi hujjatun balighah. Sesungguhnya hujjah, bukti-bukti yang dalam, yang nyata, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tertinggi untuk membuktikan dakwah tauhid itu adalah ala basirah. Di atas ilmu, di atas hujjah, ala basirah. Basirah ini gabungan dari akliyah dan nakliyah dengan bukti-bukti empiris. Ajaran tauhid yang diajarkan, yang didakwakan oleh Rasulullah SAW itu adalah ala basiratin, tidak terbantahkan. Tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu dipersoalkan lagi, tidak perlu didiskusikan lagi. Ala basirah. Bukan Allah menggunakan ala ilmin, bukan Allah menggunakan ala hujjatin, tapi ala basirah. Itu menunjukkan bahwa dakwah kepada tauhid, dakwah kepada la ilaha illallah itu adalah satu berdasarkan bukti-bukti yang sempurna. Coba sekarang perhatikan. Ketika kita itu, pertanyaannya, siapa yang membuat meja ini? Jangan bilang Allah. Nanti takut saya buat meja ini dan Allah. Ya semuanya Allah. Siapa yang buat meja ini? Tukang kan? Tukang. Sekarang pertanyaannya, tukang kayunya dari mana? Kalau ini meja kayu, tukang kayunya dari mana? Loh, ini jangan jawab tuh loh. Tukang kayunya dari mana? Dari galangan, Pak. Gak mungkin tukang ke hutan sendiri untuk menebang kayu. Tukang dari galangan. Pertanyaannya, galangan dari mana? Terus berkembang sampai akhirnya dari penebangan hutan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan hutan belantara itu? Di dunia ini, Pak, semuanya bahan mentahnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Di dunia ini seluruh bahan mentahnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Pekerjaan apa, profesi apa, itu hanya mengelola saja, merubah dan mengatur sesuai dengan pesanan-pesanan. Tapi bahan dasar, bahan mentahnya, semuanya Allah yang menyediakan dan yang menciptakannya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berhak mendapatkan ucapan terima kasih ketika panjenengan itu mendapatkan sebuah meja?
Siapa di antara yang berhak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita ketika kita mendapatkan hadiah sebuah meja kayu ini? Itulah. Disitulah Pak tauhid itu. Makanya ketika Rasulullah mengatakan min dabibil namli, syirik itu min dabibil namli, seperti rayapan seekor semut. Min dabibil namli, seperti rayapan seekor semut. Jadi syirik itu ada dalam diri kita. Seperti rayapan lebih samar dari rayapan semut. Makanya ketika kita keluar dari masjid, tiba-tiba jalanan sudah mulai basah. Ternyata hujan. Di situ letaknya antara tauhid dengan yang bukan bertauhid. Ketika menghadapi situasi keadaan apa yang kita ucapkan greget yang pertama. Situasi seperti itu. Kadang-kadang ucapan terima kasih sering kita berikan kepada makhluk, kepada orang-orang yang secara nyata dan setelah nampak telah memberikan kepada kita. Tetapi semuanya bahan dasar, bahan mentahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dokter pun juga begitu, Pak. Baik dokter manusia maupun dokter hewan, bahan mentahnya, bahan dasarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insinyur, baik insinyur konstruksi maupun insinyur arsitek, semuanya profesi. Baik insinyur pertambangan atau insinyur apa saja, atau profesi-profesi apa saja, semuanya bahan mentahnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Allah yang menyediakan. Oleh karena itu ucapan kalimat alhamdulillah harus dimaknai. Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap fiduburi sholat membaca hamdalah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Bukan hanya sekedar lisan kita yang mengucapkan, tetapi qalbun kita pun juga mengucapkan. Bahkan ruh kita pun juga harus mengucapkannya, biar kita tahu maknanya. Jadi yang berhak untuk mendapatkan pujian itu, segala puji adalah milik Allah. Sedangkan selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Ini pelajaran tauhid. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa kesyirikan itu adalah akfa min dabibil namli, lebih samar daripada rayapan seekor semut. Ucapan salah tentang terima kasih yang seharusnya ditujukan kepada Allah, kemudian kita tujukan kepada manusia. Kadang-kadang kita saja ketika kita mendapatkan keberuntungan selalu mengucapkan seandainya kalau tidak. Sering kita mengucapkan alhamdulillah rezeki itu memang gak coba gak ketemu Pak A itu memang. Padahal semuanya itu mengatur Allah. Kadang-kadang kita selalu menyebut itu seandainya, bukan karena seandainya kalau tidak. Pertolongan si A, pertolongan si B. Kalau bukan karena si A dan si B, maka kita tidak akan mendapatkan keberuntungan, maka kita tidak terhindar dari kecelakaan. Kok coba ande mang liwat kene, kok coba mang liwat kene, mungkin mang ketubruk. Alhamdulillah ande liwat kene ku mau. Padahal semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan. Karena sumber keselamatan itu dari Allah. Yang bisa menolak kemudaratan, yang bisa menolak kemafsadatan hanya Allah, bukan makhluknya. Nah, kemudian kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ada makhluk yang bisa mendatangkan keselamatan,
ada makhluk yang mendatangkan kemanfaatan, ada makhluk yang bisa menolak kemudaratan, ada makhluk yang bisa menolak kemafsadatan, ada makhluk yang bisa menolak penyakit. Bahwa kita telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mutlak yang bisa melakukan semuanya. Berarti menandingkan ada makhluk yang menandingkannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya musyrik atau syirik. Jadi syirik intinya adalah tasbihun, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan tugas kita adalah mendakwakan. Tugas kita adalah mendakwakan. Ayat ini mengandung dua ayat ya. Dua ayat mengandung dua pokok pelajaran. Yang pertama, dakwah itu hanya kepada tauhid. Qul hadhi sabili ad'u ilallah. Dakwah itu hanya kepada tauhid, mengajak kepada ketauhidan. Yang kedua, peringatan akan pentingnya ikhlas. Karena kebanyakan orang walaupun mereka menyeru kepada kebenaran, sayangnya mereka menyeru kepada diri mereka sendiri. Dalam suatu riwayat disebutkan ada 3 golongan yang masuk neraka pertama kali. Dalam suatu riwayat disebutkan ada 3 golongan yang masuk neraka yang pertama kali. Kalau kemarin saya menjanjikan sama teman-teman ada 4 golongan yang berebut masuk surga. Kalau hari ini malam ini saya sampaikan ada 3 golongan yang pertama masuk neraka. Yang pertama adalah al-qari. Al-qari, orang yang membaca. Dalam hal ini adalah membaca Al-Quran. Bisa juga orang yang menuntut ilmu, bisa juga seorang ulama, bisa juga seorang ustadz. Nah, ini yang pendakwah ini katakan tadi. Hati-hati bahwa ayat surat Yusuf ayat 108 ini mengandung dua pelajaran penting. Yang pertama bahwa dakwah itu adalah ajakan kepada ketauhidan. Yang kedua adalah mendakwakan kita harus ikhlas. Betul-betul mendakwakan kepada orang banyak agar untuk menuju kepada ketauhidan, bukan untuk dirinya sendiri. Dalam satu riwayat disebutkan ada 3 golongan yang masuk neraka yang pertama kali sebelum golongan-golongan yang lain masuk neraka. Yang pertama adalah al-qari. Disebutkan al-qari adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang menuntut ilmu, orang yang mendapatkan ilmu. Di sini dalam maksudnya adalah ustadz, seorang ulama. Sekarang pertanyaannya, ustadz itu mencari apa sih ketika mengajarkannya itu? Hati-hati niatnya. Hati-hati. Orang yang pertama masuk neraka nanti adalah golongan dari orang-orang alim. Baik dari ulama, ustadz, kiai, atau siapa saja penyeru kepada dakwah. Hati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Kalau sampai seorang itu menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi seorang alim hanya karena amplop dan keplok, Masya Allah. Sekarang perhatikan banyak sekali orang mendakwakan ajaran agama, mendakwakan kepada tauhid, tetapi melaksanakannya tidak ikhlas, hanya ingin mendapatkan amplop dan mendapatkan keplok saja. Hati-hati. Kalau sampai ada ustadz, sampai ada seorang alim, seorang yang paham agama kemudian mendakwakannya, kemudian mengajarkannya kepada jamaah hanya untuk ingin mendapatkan amplop dan keplok. Yang dikatakan amplop ya hanya ingin mendapatkan ya pisaronya tok. Kemudian dapat keplok, dapat pujian-pujian hebat, jos, bagus. Hati-hati, terjerumus ke dalam. Katakan ala basyirah, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Jangan kira kemudian ustadz, kemudian seorang alim, seorang ulama, kemudian dapat fasilitas di dunia, kemudian otomatis dapat fasilitas di akhirat. Melbu surga pertama kali, belum tentu.
Jangan-jangan dia termasuk di dalam satu riwayat tadi, masuk neraka yang pertama kali. Yang kedua, orang yang berjuang fisabilillah, aktivis organisasi, aktivis dalam kepanitiaan, baik panitiaan pembangunan, panitiaan pengadaan. Hati-hati. Kelihatannya menjadi aktivis berjuang, menegakkan agama, baik menjadi aktivis dalam persyarikatan, kepanitiaan atau perkumpulan-perkumpulan. Tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan nama, supaya dipuji-puji orang, supaya disebut sebagai orang yang berjasa. Ingin yang di pertama kali, ingin menonjol daripada yang lain, ingin namanya di depan, ingin dipuji dan ingin dibangga-banggakan, dan ingin dikatakan sebagai pelopornya, orang yang paling berjasa. Ingat, walaupun kita siang nggak tidur, malam nggak tidur, pagi nggak tidur, tapi kalau niat kita hanya untuk itu, maka kita termasuk kelompok orang yang masuk neraka yang pertama kali. Belum tentu orang yang giat berjuang di jalan Allah, mengorbankan segala pikiran, harta dan dirinya, kemudian otomatis dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Belum tentu, tergantung niatnya. Kalau niatnya berjuang ikhlas karena Allah, tapi kalau perjuangannya untuk mendapatkan jasa dan nama, biar ditempelkan namanya sebagai orang yang paling berjasa dalam perjuangan, maka masuk neraka yang pertama kali. Ustadz, pejuang, ada 3 itu. Jadi ayat ini walaupun kita disuruh mendakwakan kepada tauhid, ujaran yang kedua, pokok yang kedua adalah bahwa dalam berdakwah kita harus ikhlas, bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, karena ini adalah penting dari dasar. Lawannya ikhlas adalah riya. Riya itu adanya banyaknya kepentingan-kepentingan selain kepentingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran kita dapatkan di sini, termasuk perintah Rasulullah SAW kepada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah diperintah Rasulullah ke Yaman. Engkau akan mendatangi orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Maka pertama kali yang harus engkau dakwakan kepada mereka adalah kalimat La ilaha illallah. Sawah pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang apa sih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat tauhid yang sering kita ucapkan itu. Nanti akan kita bahas secara rinci. Jadi seperti itu, Pak. Dakwah yang pertama kali yang harus kita lakukan, terutama kepada anak-anak kita, adalah dakwah tauhid. Baru setelah itu kemudian kita ajarkan kaifiah ibadah. Yang pertama kali adalah toharo, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji, kemudian akhlakul karimah, kemudian muamalah yang lainnya. Seperti Luqman dalam surat Al-Luqman itu. Dalam surat Luqman disebutkan, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Pelajaran yang terpenting bagi anak-anak kita yang pertama itu adalah tentang dakwah kepada ketauhidan. Baru kemudian ibadah, baru kemudian akhlak, baru kemudian masalah muamalah. Disebutkan satu ketika Rasulullah SAW mencari para sahabat untuk memegang bendera liwa. Jadi bendera. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan Sahal bin Sa'ad bahwa di saat perang Khaybar itu perang yang sangat melelahkan, soalnya yang dilawan itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu bersembunyi di Khaybar. Di Khaybar itu ada benteng yang sangat kokoh dan sangat kuat. Disitulah orang Yahudi itu kemudian bersembunyi, namanya Khaybar. Disitulah orang Yahudi beranak pinak. Di Khaybar itulah orang Yahudi beranak pinak. Makanya qala wakila diceritakan, beranak pinak itu sampai ke Arab Saudi. Ya memang di daerah Khaybar. Makanya ada yang mengatakan Raja Arab yang pertama kali itu adalah keturunan Yahudi Khaybar.
Dari Yahudi Khaybar ini beranak pinak, lahir menjadi pemimpin-pemimpin. Ada yang ke Israel, ke Amerika, kemana saja dari Yahudi Khaybar. Tidak ada yang bisa merobohkan benteng yang begitu kuat. Kemudian Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad saat perang Khaybar, Rasulullah bersabda, "Lautiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allaha wa rasulahu wa yuhibbu Allahu wa rasuluhu." Saya akan menyerahkan bendera ini, kata Ar-Royan. Jadi kadang-kadang Rasulullah menyebut kata-kata liwa, bisa juga kata-kata roya. Ar-Royan. Ar-Roya itu adalah bendera kalimat la ilaha illallah. Akan saya berikan besok ini kepada seorang laki-laki yuhibbullaha wa rasulahu, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhu wa rasuluhu, dan Allah mencintainya dan Rasulnya pun juga mencintainya. Yaftahu Allahu ala yadaihi fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'toha. Para sahabat kemudian berkumpul, kira-kira siapa di antara kita yang disebut oleh Rasulullah, liwa ini, bendera kalimat la ilaha illallah, akan saya serahkan kepada seorang laki-laki, seorang sahabat yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Para sahabat kemudian berbincang-bincang, siapa di antara kita, sampai mereka bermalam-malam tidak tidur hanya untuk menebak-nebak siapa. Tiba-tiba Rasulullah menyebutkan, "Aina Ali?" Di mana Ali? Kemudian ada yang mengatakan, "Ali ada di masjid. Tolong dipanggil." Kenapa Ali? Oh enggak, berkumpul di sini. Ternyata Ali sakit mata. Kemudian Ali dipanggil Rasulullah SAW, kemudian ditiup oleh Rasulullah SAW matanya, kemudian matanya bisa sembuh. Kemudian Ar-Roya tadi diserahkan kepada Ali untuk membobardir benteng Khaybar itu, sehingga Yahudi terpingkal-pingkal lari semburat kemana-mana itu. Itu di orang Yahudi ya, perang Khaybar tadi itu. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil dalam kajian pada malam hari ini. Jadi dalam berdakwah itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kalau kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, insya Allah Allah akan mencintai dan Rasul pun akan mencintainya. Maka Ali bin Abi Thalib adalah sosok seorang sahabat yang utama, yang diberi amanat oleh Rasulullah SAW untuk memegang bendera kalimat la ilaha illallah, untuk menggempur benteng Khaybar, tempat bersembunyinya orang Yahudi pada waktu itu. Hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam bab ini, yaitu bab tentang dakwah menuju kepada ketauhidan, adalah dakwah kepada la ilaha illallah adalah jalan orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah. Dakwah yang mengikuti Rasulullah. Jadi dakwah kepada la ilaha illallah adalah jalan orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kan Maulid Nabi. Banyak orang merayakan Maulid Nabi untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo dipahami seperti itu. Tetapi disebutkan di sini bahwa dakwah kepada la ilaha illallah adalah merupakan jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sendiri menyebutkan, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basyirati wa ana wa man tabi'ani." Bersama dengan saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Peringatan akan pentingnya ikhlas. Sebab banyak orang yang kelihatannya mengajak kepada kebenaran, tetapi hakikatnya mereka mengajak kepada kepentingan pribadinya sendiri, yaitu amplop dan keplok. Khalid bin Walid dulu juga seperti itu. Tapi Khalid tidak seperti itu. Khalid itu kalau perang pasti menang, termasuk perang Yarmuk, perang melawan Romawi yang tentaranya luar biasa, persenjataannya modern, sudah pasukannya berlipat-lipat dan modern, dan kemampuan untuk berperangnya di atas rata-rata. Kemudian Khalid bin Walid ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyerang Yarmuk, yaitu perang menghadapi Romawi pada waktu itu. Di tengah-tengah perperangan,
tiba-tiba diganti oleh namanya Abu Ubadah. Diganti oleh Abu Ubadah atas perintah dari Umar bin Khattab. Khalid itu kalau setelah perang itu membawa harta rampasan begitu banyak, dan seluruh pasukan itu bertepuk tangan menyebut Khalid, Khalid. Begitu Khalid datang ke Madinah, orang-orang Madinah menyambutkan dengan apa? Dengan qasidah-qasidah untuk penyambutannya, dengan puisi-puisi saja. Khalid, Khalid, Khalid. Umar bin Khattab melihat sesuatu hal yang tidak benar, yang tidak baik. Kalau diteruskan seperti ini, Khalid itu pun juga manusia, nanti dia akan terbawa arus. Hanya mendapatkan amplop dan keplok. Amplopnya berupa ghanimah, keploknya berupa sanjungan dari umat Islam. Tiba-tiba di tengah perjuangannya, Umar bin Khattab menulis surat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq diganti oleh Umar, kemudian Umar menulis surat di tengah perjalanannya, diserahkan kepada Khalid, ditarik menuju ke markas, diganti Abu Ubadah. Khalid ikhlas hanya kepada Allah. Saya perang bukan karena Umar, saya perang karena jihad fisabilillah. Umar melakukan dakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Karena kalau dibiarkan, dikhawatirkan umat Islam itu mengkultuskan Khalid. Padahal kemenangan itu sumbernya dari Allah, bukan dari kehebatannya Khalid. Walaupun Khalid itu sendiri ikhlas dalam berjuang di jalan Allah, tapi membiarkan umat mengkultuskannya, itu sangat membahayakan ketauhidan umat pada waktu itu. Jadi harus ikhlas. Khalid ikhlas. Makanya ketika diganti Khalid itu, kemudian Khalid dituliskan oleh Abu Ubadah, saya jihad fisabilillah bukan karena Umar bin Khattab, tapi karena jihad fisabilillah. Mengetahui hujah yang benar adalah termasuk kewajiban. Jadi sebelum kita berdakwah kepada tauhid, kita harus mengaji lebih dahulu tentang ilmu tauhid. Ada banyak hal yang akan disampaikan tentang hikmah-hikmah dari pengajian pada hari ini, sehingga banyak sekali. Bukti kejelekan syirik adalah merendahkan Allah. Tadi ya, bukti kejelekan syirik adalah merendahkan Allah. Termasuk bukti kebenaran tauhid adalah mengagungkan Allah dan mensucikannya dengan mengucapkan subhanallah. Menjaga diri dari doanya orang-orang yang teraniaya. Keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib, adab dalam berjihad, berangkatlah engkau dengan tenang, dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Ila liqa wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.